kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan memberikan hidup kami kepadamu Yesus. Biarkan Engkau Tuhan yang selalu memperbaharui kehidupan kami Bapa. Engkau yang selalu memperlengkapi setiap kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu Yesus. Kiranya Engkau Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Engkau melawat setiap kami Yesus. Dan kami buka Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Kita mau berjoget buat Tuhan. Gak usah malu-malu, gak usah lihat kanan kiri. Yang penting kita berjoget bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Amin. Ku kan menari. Ku kan apa? Ku kan menari. Sekali lagi. Ku kan menari. Seperti apa? Menari. Siap menari buat Tuhan, amin. Kita mau bebaskan buat kita. Kita mau menari buat Tuhan. Segala ada di dalammu, bukan menari bertindak-menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak-menari. Bila roh Allah ada di dalamnya, bukan menari bertindak-menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, joget bertindak-menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak-menari. Bukan menari bertindak-menari. Bukan menari masih semangat memuji Tuhan, amin. Di sini saya mau tanya, siapa yang kulitnya hitam seperti saya? Yang kulitnya putih? Enggak. Baju Kulitnya putih. Yang rambutnya keriting? Angkat tangan. Iya, yang rambutnya lurus. Yang rambutnya Iya, yang matanya sipit. Siapa ya yang matanya sipit ya? Tidak belum. Yang matanya belum, saya ini belum. Ya kita, ya saya percaya, kita semua percaya. Sebagaimanapun kita dikasih Tuhan, amin. Asik, kita mau berjoget lagi buat Tuhan. Ayo berjalan, jangan malu-malu. Kamu bebaskan buat bisa kau putih, kulit hitam, kulit putih. Bisa kau putih, rambut lurus, rambut tinggi.
sudah menikah Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Saat ini kita mau membuka hati kita kembali. Kita mau bersiapkan hati kita. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan segala sesuatu karena Engkau Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, semua hanya karena-Mu Bapa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk boleh datang memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan naik Tuhan ke atas mimbar ini, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan pengurapan daripada ilahi. Tuhan juga berkati kami semua yang boleh mempunyai telinga seorang murid, sehingga kami Tuhan boleh mengaplikasikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, hamba sudah berdoa. Amin. Selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berada di tempat ini. Juga saya menyapa yang di luar. Ya, perkenalkan dulu, saya Rejo Gumiantun. Saya mahasiswa semester 6 dari STT Gamaliel. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, sore hari ini kita akan bersama-sama menggumuli satu tema yang diberikan kepada saya. Yaitu hidup yang menjadi berkat. Ya, kita akan membaca dari Rut, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian 4, pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang 17. Ya, Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia pulang dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita lompat ke pasal 4. Pasal 4 ayat 13 demikian. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan diambilinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya,
Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan sore hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memikirkan satu tema tadi, hidup yang menjadi berkat. Dari kitab Rut ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup itu menjadi berkat. Mungkin hidup jadi berkat, hidup melayani dan sebagainya tuh kayaknya tema-tema yang kata-kata yang sudah sering kita dengar. Tapi sore ini kita mau belajar dari kitab Rut ini. Rut ini salah satu dari dua di dalam Alkitab yang namanya dipakai sebagai nama kita. Selain Rut ada lagi satu, yaitu Esther. Tapi kita tidak belajar tentang jenis gender ya, wanita pria, tapi kita mau belajar mengenai seorang anak manusia yang bernama Rut. Yang pertama kita akan memikirkan bagaimana hidup itu bisa menjadi berkat. Yang pertama kita akan memikirkan hidup. Nah, kalau seseorang mau menjadi berkat, dia yang pertama kan harus hidup ya. Itu udah pasti ya. Kalau orang mati udah tidak bisa jadi apa-apa. Ini saya terkesan sekali, bahkan jadi satu titik perubahan di dalam hidup saya ketika mama saya meninggal. Dia usia 90 tahun dan sudah sakitnya ya belum lama sekali sih, hanya sekitar 9 bulan. Tapi ketika sejam sebelum dia meninggal, dia masih bisa minum, diberi minum dan sebagainya. Tapi sejam berikutnya ketika membantu saya masuk, dia sudah teriak-teriak karena sudah dingin badannya ya. Hanya selisih 1 jam, tapi semuanya sudah berubah. Nah, hidup apa toh yang bisa kita pelajari dari Rut ini? Kita akan melanjutkan lagi dengan berikutnya. Maaf, mungkin yang PDF bisa. Yang PDF nggak bisa juga. Nggak bisa. Bukan yang PPT, yang PDF. PDF nggak bisa. Oh. Jadi bisa, ya. Hah? Oh, PPT bisa. Oh ya, sudah. Soalnya tadi di tempat saya PPT malah nggak bisa. Ya, kita akan melanjutkan. Yang pertama adalah Rut. Rut ini sebelumnya adalah seorang yang tadi yang kita baca adalah Elimelech dan Naomi. Dia mempunyai 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Ketika ada kelaparan di tanah Israel, mereka mengungsi ke Moab. Di sana di daerah Moab mereka mempunyai menantu ya. Mahlon dan Kilion punya istri masing-masing, yaitu Rut dan Orpa. Tapi satu tragedi terjadi, yaitu ketika suaminya Elimelech meninggal, kemudian kedua anak Naomi juga meninggal, Mahlon dan Kilion. Jadi tinggal Naomi seorang janda dan menantunya yang 2 orang itu juga janda. Dan ketika dia mendengar bahwa di tanah Efrata, Bethlehem, di tanah Israel sudah Tuhan memberikan makanan, maka Naomi berinisiatif untuk pulang. Nah, di saat pulang inilah kedua menantunya mengikutinya. Tapi seperti kita tahu mungkin kalau Bapak Ibu nanti baca semuanya di pasal 1 sampai 4, satu menantunya pulang balik ke Moab, yaitu Orpa. Mungkin slide berikutnya. Ya, jadi tinggal Naomi dan Rut. Dia kembali ke tanah Bethlehem. Yang menarik yang saya katakan dengan hidup tadi ada di ayat 16. Di pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Ketika Naomi itu menyuruh terus pulang aja.
karena aku tidak punya anak laki-laki yang nanti akan menjadi suamimu. Ulang saja. Nah, jawaban Rut ini yang akan kita pikirkan. Kenapa Rut menjadi hidup ya? Yaitu ketika Rut berkata begini, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan ini yang menarik, Allah mula Allahku. Ketika itu Rut mengakui bahwa Allah Naomi adalah Allahnya. Allah Yahweh yang menguasai segalanya, pencipta semuanya itu menjadi Allah Rut. Dia yang dahulu dikatakan kafir ya, karena tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang Israel, tapi sekarang dia memilih menjadi umat Tuhan. Dia mengikuti mertuanya, yaitu Naomi, dan dia berkata, Allah mula Allahku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kunci perubahan hidup yang dilakukan oleh Rut ketika dia pulang mengikuti Naomi. Ini yang akan kita pikirkan, bahwa Rut sudah memilih kehidupan di mana dia memilih Allahnya Naomi, Allah Israel, menjadi Allahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bisa slide berikutnya. Ya, ini tadi adalah latar belakang Rut ya, yaitu perempuan Moab, dia menantu Naomi, dan yang ketiga dia mengikuti Naomi pulang. Nah, sekarang kita sudah memilih kehidupan, apa yang akan dilakukan? Kita akan memikirkan hal yang kedua, ketika akan menjadi berkat. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Slide berikutnya. Next. Ya, inilah ketika itu dikatakan di sini adalah musim menuai jelai, musim panen ya, gampangnya kalau di sini musim panen. Nah, disitulah Rut berinisiatif untuk pergi ke ladang yang sedang dipanen. Waktu itu ada seperti peraturan di dalam Taurat bahwa orang boleh ngambil ya yang jatuh dari antara yang dipanen itu. Nah, Rut tidak tinggal diam di rumah, tetapi Rut keluar untuk bekerja. Dan ini selanjutnya adalah menarik, yaitu sesudah Rut memilih hidup baru, maka dia menunjukkan integritasnya. Jadi apa yang dia katakan itu yang dia imani. Yang dia imani itu yang dia lakukan, yang dia perbuat. Yaitu dia dengan rajin dia keluar ke ladang untuk mencari penghidupan. Karena Naomi waktu itu pulang dikatakan bahwa dia berangkat dengan tangan penuh tapi pulang dengan tangan kosong. Jadi Rut bekerja, ketika itu dia mulai berintegritas, bekerja. Dan dia bekerja juga tidak sembarangan ya, tapi dia bekerja dengan tekun. Rut ini bekerja dengan tekun sampai dikatakan juga di dalam Alkitab, kalau saya pikir-pikir, Boas ini nanti calon suaminya itu terpesona ya. Dia tanya, ini siapa loh ini perempuan ini? Kok dia dari tadi ada di sini? Kemudian diceritakan siapa Rut itu. Nah, kemudian Boas menyapa Rut dan sebagainya, sampai dia menyampaikan hari itu dia bekerja di mana, hasilnya apa kepada mertuanya. Nah, yang menarik adalah hal kedua yang integritas, hal kedua yang dilakukan oleh Rut. Selain hal pertama tadi dia bekerja, yang kedua ini dia adalah taat. Taat ini dia ditunjukkan Rut dengan mengikuti setiap langkah-langkah yang dikatakan oleh mertuanya. Naomi ini juga seorang mertua yang baik ya. Dia bilang begini di pasal 3 ayat 1, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerjanya perempuan telah kau temani ini adalah sanak kita. Jadi Rut dia juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tanah Israel itu. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk
petunjuk dari Naomi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di situ apa yang harus dilakukan Ruth kepada Boaz. Dia malam hari dia nunggu dulu sampai Boaz tidur, kemudian dia berbaring di kakinya dan kemudian dia bilang kepada Boaz, kembangkanlah sayapmu. Maksudnya ya Boaz ini harus menjadi penebus bagi Ruth karena memang itulah peraturan yang ada di Israel saat itu. Nah ini dua hal ini ada hal yang menarik. Ketika Ruth mau menjadi berkat, yang pertama dia hidup di dalam iman kepada iman Allahnya Naomi. Yang kedua dia juga berbuat integritas. Dia melakukan imannya itu, dia berbuat sesuai dengan imannya itu. Nah ini dua hal yang menarik. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana next? Nah, bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian? Saya bergumul ketika mempersiapkan teks ini. Saya juga melihat ke diri saya. Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga sudah seperti itu? Yang pertama adalah hidup baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan bahwa kita ini dulu sudah mati. Setiap manusia semuanya mati karena dosa. Nah, kalau sudah mati, maka hanya kasih karunia Tuhan saja yang menghidupkan kita dari dosa. Kita bisa hidup baru, itu kasih karunia Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara, sudah menerima hidup baru itu di dalam Tuhan? Nah ini pertanyaannya. Kalau kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, maka kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan hidup itu kepada kita, maka itulah yang harus kita lalui di dalam hidup ini. Jadi itu yang pertama. Seperti itu tadi, dia memilih menjadi Israel, umat Israel, maksudnya dia percaya kepada Yahweh, maka hal itu pun juga berlaku bagi kita. Kalau kita ini masih hidup di dalam hal yang dulu, bagaimana kalau kita tidak hidup? Kalau kita mau jadi berkat, bagaimana kalau masih mati? Nah karena itulah kita saat ini diingatkan oleh firman Tuhan. Apakah kita sudah betul-betul di dalam Tuhan? Kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita, memberikan kasih karunia-Nya. Nah setelah itulah maka kita bisa seperti itu. Kita bisa hidup berintegritas, melakukan apa yang kita imani di dalam perbuatan sehari-hari, baik di dalam perkataan, perbuatan, semuanya itu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjadi berkat. Yang pertama adalah berkarya. Ya kita bisa berkarya di tempat masing-masing. Kalau saya pikir-pikir ya, kalau tadi cuma di dalam rumah terus gitu ya malas-malasan gitu, bagaimana dia bisa ketemu Boaz? Bagaimana dia bisa mendapat hasil? Nah ini yang pertama adalah introspeksi juga buat saya adalah bagaimana saya ini sudah berkarya di rumah, maksudnya di dalam seluruh aspek kehidupan saya. Ini introspeksi buat saya pribadi. Kemudian yang kedua, taat. Apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Taat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apakah itu juga sudah kita lakukan? Nah kalau lu tadi misalnya sakarpe dewe gitu ya, semua aku sama Boaz gak mau, gak suka gitu ya, ngeyel gitu ya, dia gak jadi. Tetapi karena Ruth tadi taat, ya, dia mengikuti langkah-langkah yang dikatakan oleh Naomi, maka sesuatu yang indah itu terjadi. Ketika kita taat juga, pasti Tuhan tahu ya apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan kalau kita mau jadi berkat, ya ini dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita berintegritas lagi dengan berkarya dan taat kepada firman Tuhan. Nah bagaimana taat
berkat itu ya, berkat itu, hidup yang jadi berkat. Berkat yang bagaimana? Berkat itu macam-macam ya, kita bisa jadi berkat hanya di dunia ini, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jasmani dan sebagainya. Tapi terlebih lagi, menjadi berkat itu adalah berkat di dalam kekekalan. Ketika kita mengajar, mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah berkat yang bisa menjadi kekekalan. Kita akan lihat slide berikutnya. Ya, inilah ketika tadi dikatakan Rut itu taat. Bagaimana? Dia menikah dengan Boaz, kemudian mempunyai anak namanya Obed. Dan gak sembarangan dia ini keturunannya Rut dan Boaz ini. Akhirnya Isai menghasilkan menurunkan Daud. Kemudian ini adalah silsilah yang sangat menarik sekali, yaitu dari Boaz dan Rut tadi yang taat, dia melanjutkan silsilahnya dan akhirnya sampai kepada Kristus Juru Selamat kita. Nah, inilah hidup yang menjadi berkat, yaitu bagaimana seseorang hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kepastian keselamatan, dan kemudian dia hidup berkarya dan taat kepada firman-Nya. Maka itu pasti akan jadi berkat, dan berkatnya tidak hanya sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu slide, yaitu ya, udah kenal semua ya? Udah ada ya wajahnya yang di sini? Tidak ada ya, karena ini Bunda Teresa ya. Dia ada di Calcutta, India. Ini wajah-wajah di sana, anak-anak di sana. Anak-anak kita tidak ada ini. Ya, Bunda Teresa ini sangat terkenal sekali dengan karyanya ya. Seluruh dunia tahu ya siapa Teresa, Bunda Teresa dan sebagainya. Bunda Teresa ini juga seperti Rut, pada awalnya dia juga bukan siapa-siapa, dia juga anak remaja seperti adik-adik semua mungkin yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang terkenal dari awalnya gitu ya, seperti Rut. Tapi dengan karyanya dan taatnya kepada firman Tuhan, maka Bunda Teresa melakukan sesuatu yang Tuhan mau untuk dilakukan. Saya membaca satu catatan adalah panggilan Tuhan di atas panggilan, yaitu ketika dia sudah jadi biara, dia hidup nyaman, tetapi ketika itu dia mendengar panggilan Tuhan untuk melayani di India, di daerah kumuh ya, bukan di daerah orang kaya, tapi di daerah kumuh. Maka saatlah dia berkata, ini adalah panggilan di atas panggilan, dan dia taat. Akhirnya dari karyanya itu banyak jiwa diselamatkan, banyak berkat yang dia perbuat bagi orang India waktu ya. Dan kita pun juga terinspirasi, bisa terinspirasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ini bukan siapa-siapa, termasuk saya. Saya juga bukan siapa. Saya hanyalah ibu rumah tangga. Nah, tapi dari kisah Rut ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, juga saya pribadi untuk belajar bahwa meskipun saya tidak siapa-siapa, tetapi kalau saya sudah memperoleh hidup di dalam Kristus, maka saya bisa menjadi berkat dengan hidup berintegritas, dengan hidup berkarya dan taat kepada firman. Maka saya sungguh bisa menjadi berkat yang tidak hanya di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami semua untuk mendengarkan dari kisah Rut ini. Biarlah kebenaran yang dari Tuhanlah yang tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan jemaat keluarga kasih Tuhan mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Tejo yang sudah menyampaikan firman, dan biarlah kita yang sudah percaya Tuhan, sudah menerima berkat Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi berkat dengan kita berintegritas, ya. Kita mau berkarya melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar untuk taat. Kalau kita taat, pasti kita dapat berkat. Amin. Sekali lagi terima kasih. Dan berkat yang kedua, kita akan terima pujian dari SHCC Batu Raja. Kami persilakan untuk SHCC Batu Raja yang akan mempersembahkan pujian. Cek 1, 2, 3 cek. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Kami dari Batu Raja Family ingin mempersembahkan sebuah pujian, kami ingin mempersembahkan sebuah kesaksian yang dialami oleh salah satu dari anggota kami, dan sebuah kesaksian yang indah. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya juga sama teman-teman dari Family Batu Raja. Saya juga membawa rekan pelayanan saya, rekan kerja saya yang bernama Gaby. Gaby dong. Ya, ini rekan kerja saya. Dia rekan pelayanan saya. Namanya Gaby. Gaby sayang, ayo kenalan dulu. Iya, Tante. Ya, perkenalkan, namaku Gaby. Namanya Gaby. Nama panjangnya siapa, Gaby? Nama panjangku banyak. Sorry. Tapi cukup panggil Gaby. Kak Dewi. Apa sayangku? Tadi Kak Dewi kan janji mau cerita tentang kakak Filipi. Oh iya. Hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kesaksian yang sangat indah, di mana teman saya yang sudah dijamah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bahkan diberi karunia untuk menciptakan lagu. Ya, namanya siapa, Gap? Gap? Apa? Namanya siapa? Namanya si ganteng. Siapa? Si ganteng. Nah, tadi sebelah kena. Namanya tadi siapa? Si ganteng. Oh, nama aslinya kok si ganteng terus lu. Itu anaknya Kak juga ganteng. Semua di sini juga ganteng semua, cantik-cantik semua. Tapi namanya siapa, Kak? Namanya Mas Filipi, ya, dimana dia sebelumnya dia bukanlah orang yang mengenal Tuhan, dia bukanlah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia bukanlah teman seiman kita, tapi dia memiliki satu perjalanan rohani yang sangat luar biasa. Kayak perjalanan kita kan?
Bukan seperti itu, Gek. Maksudnya itu adalah sebuah perjalanan rohani. Ya, ceritanya itu berawal dari ketika dia mengenal seorang gadis. Dia, kok kamu gitu, Nora? Enggak. Perjalanannya itu dimulai dari ketika dia mengenal seorang gadis di sebuah kafe, dan gadis itu merupakan seorang pemandu lagu, ya. Tetapi Tuhan memakai gadis itu untuk menjamah, untuk memperkenalkan Tuhan kepada Mas Filipi. Ada yang ingin kenalan kan? Sama siapa? Mas Filipi. Ya, diem dulu ya, cantik, oke. Ya, dari awal perkenalannya itu semakin hari, ya, saya yakin dong, Bapak Ibu yang di sini sudah pernah merasakan gimana sih celing dalam hati, ya. Akhirnya karena perhatian gadis itu ke Mas Filipi, tumbuhlah benih-benih. Ikan lele. Bukan ikan lele. Apa? Ya itu deh, kamu belum berumur ya. Oke. Akhirnya dari pendekatan demi pendekatan, Mas Filipi memberanikan diri untuk menyatakan isi hatinya ke gadis itu. Dan gadis itu menerimanya sebagai kekasihnya. Nah, setelah, kalau zaman sekarang anak gadis bilang jadian, ABG Pitut bilang jadian. Iya, ternyata dia menerima. Dalam perjalanannya sebagai dengan berstatus kekasihnya, gadis itu membimbing Mas Filipi untuk mengenal ke Tuhan, membimbing, memperkenalkan Tuhan, mengajak ke gereja, selalu mengingatkan akan kasih Tuhan kepada Mas Filipi. Ya, ke 8 tahun dengan berjalannya waktu, Mas Filipi diberikan sebuah kalung dan dia berkata kepada Mas Filipi bahwa kalung itu, kalau kamu ingin berbuat dosa, kalau kamu ingin nakal lagi, kalau kamu ingin kembali ke jalanmu yang dulu, ingat ada Tuhan. Dan setelah itu akhirnya karena beberapa hal gadis itu pergi dan sampai sekarang belum bertemu lagi ya Mas ya. Suruh nyanyi jadi Dores. Ya, seorang gadis. Iya, padahal Mas Filipi ini sudah berniat mau melamar. Mas, lamaran tuh ya Mas. Ya, ya Mas ya. Nanti aku akan muncul ya Mas ya. Kamu masih kecil, nah. Nah, dari kisah ini, dari perjalanannya Mas Filipi dalam mengenal Tuhan, di sini Tuhan itu mengingatkan kepada saya, jangan melihat fisik, jangan melihat pekerjaan. Tuhan bisa memakai siapapun, siapapun dari kita. Tuhan bisa memakai binatang, Tuhan bisa memakai tumbuhan untuk menyelamatkan kita. Ada amin? Karena itu sekali lagi, jangan melihat fisik, karena Tuhan melihat ada yang di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan atas jalan dan petunjukmu. Kau telah memberiku jalan
percaya kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Tuhan ilahku, Tuhan Yesus, pakailah hidupku untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas jalan dan petunjuk-Mu. Kau telah memberiku jalan hidup yang baru. Kau mengutus Dia, tidak menyentuh hatiku Tuhan, mengingatkan atas semua kuasa-Mu. Tuhan Yesusku, ku percaya kuasa-Mu. Tuhan Yesusku, ku rindu hadirat-Mu. Tuhan Yesusku, pakailah hidupku untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas jalan dan petunjuk-Mu. Kau telah memberiku jalan hidup yang baru. Kau mengutus Dia, tidak menyentuh hatiku Tuhan, mengingatkan atas semua kuasa-Mu. Tuhan Yesusku, ku percaya kuasa-Mu. Tuhan Yesusku, ku rindu hadirat-Mu. Tuhan Yesusku, pakailah hidupku untuk nama-Mu. Pakailah hidupku untuk nama-Mu. Masih ada satu pujian lagi yang diciptakan oleh Mas Filipi juga ya. Iya, Yang diciptakan oleh Mas Filipi diambil dari Yohanes 7 ayat 33. ya. Mainnya enak banget. Kasih Tuhan, kasih Tuhan selalu ada untukku. Kasih Tuhan selalu menyertaiku. Kasih Tuhan selalu ada bersama. Aku ada bersama kamu dan semudah. Aku akan pergi pada Dia yang nama Tuhan. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak akan ke tempat di mana aku berada. Kasih Tuhan selalu ada untukku. Kasih Tuhan selalu menyertaiku.
Wah, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma diam, lagunya enak sekali. Ya itulah perbedaannya ya. Kalau kita menciptakan sebuah lagu dengan hikmat Tuhan dan tanpa hikmat Tuhan itu sangat berbeda. Kalau kita diberi hikmat Tuhan untuk menciptakan sebuah pujian, itu pasti pujian yang sangat memberkati kita semua. Amin. Udah Kak? Sudah. Ulang. Besok lagi ya. Udah. Inilah persembahan dari kami, kesaksian pujian dari tim Batu Raja Family Ministry. Semoga semua ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan semoga kedepannya lagi Mas Filipi semakin dikasih hikmat oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menciptakan sebuah pujian-pujian yang sangat memberkati kita semua. Bukan hanya kita semua, bahkan memberkati kota kita ini. Amin. Bahkan memberkati Indonesia. Dan saya percaya kota Solo dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan melalui puji-pujian dari Mas Filipi. Amin. Terima kasih. Udah. Siapkan kursi. Kursinya ini tolong. Ini siapa ini? Puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu indah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan siapa saja untuk menjadi alat Tuhan. Ya, Tuhan sudah memakai Mas Filipi di sini. Ada perubahan besar terjadi dalam hidupnya saat percaya kepada Tuhan. Mari kita mau tetap untuk di dalam Tuhan dan berkarya di dalam Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, berkat-berkat Tuhan sudah terus mengalir dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini kita juga akan belajar mengembalikan berkat yang dari Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Saryoko dan Ibu Elizabeth Sri akan maju ke depan untuk melayani persembahan. Kita akan persiapkan persembahan kita akan beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami diberkati melalui ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan kesaksian dan pujian. Terima kasih untuk malam yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Berkat rohani sudah kami dapatkan dan kami terima pada malam hari ini. Dan berkat-berkat jasmani juga terus mengikuti dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Engkau mendatangkan berkat dari setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami rindu mengembalikan sebagian berkat yang kami terima. Bila Tuhan akan memakai benda ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati Ibu Elizabeth Sri dan Ibu Saryoko yang akan melayani persembahan. Berkati kami semua yang memberi maupun belum sempat memberi. Kami persembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, sambil persembahan dijalankan, saya akan memberikan pengumuman. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan menerima warta untuk bulan Mei. Nah, kegiatan kita sepanjang minggu ke depan. Hari Senin tidak ada kegiatan, hari Selasa ada latihan musik untuk ibadah di tanggal 17. Latihan musik jam 7 malam di gereja. Mari setiap kita yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani, kita akan mempersiapkan dengan latihan yang sungguh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hari Rabu
ada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk tanggal merahnya tanggal 18, tetapi kita mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari Rabu jam 6:30 di tempat ini. Nah, kaum wanita sudah mempersiapkan untuk konsumsinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, nanti bisa langsung ke Bu Yani, ke Bu Nani, dan ke Bu Kris ya. Untuk hari Kamis tidak ada kegiatan, hari Jumat juga tidak ada kegiatan. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda, dilanjutkan untuk latihan musik. Ibadah yang pertama jam 7, ibadah yang kedua jam 8 ya. Dan minggu depan tanggal 21 kita mengadakan ibadah raya 2 kali, jam 4 sore dan jam 6:30 malam. Itu saja mungkin pengumumannya. Kami serahkan Pak Gembala sekaligus untuk menutup di dalam doa. Baik, shalom semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sungguh diberkati Tuhan. Ibu Bapak Saudara dalam Tuhan, memang hidup yang menjadi berkat itu menjadi kerinduan kita semua. Amin. Ya, setiap kita tidak mau jadi Kristen yang tidak menghasilkan buah. Karena itu yang juga Paulus katakan, ketika dia hidup, dia juga ingin menghasilkan buah. Nah, hamba Tuhan yang Tuhan pakai pada saat malam hari ini, ya saya panggil biasanya Bu Simon ya. Jadi, beliau tadi sampaikan karena ingin jadi firman Tuhan yang disampaikan, ingin jadi berkat dan lebih lagi. Dan sebabnya belajar ya ke STT untuk makin diperlengkapi sehingga bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Teman kita beberapa di tempat ini juga rindu untuk diperlengkapi. Saya dengar ada Mas Filipi dan beberapa orang yang lain juga ingin untuk belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dikasih Tuhan maupun Batu Raja, kalau bulan depan sudah kembali ada song. Jadi nanti kita atur waktunya sehingga kita kembali bisa diperlengkapi. Harapannya adalah supaya tidak kita hanya duduk pulang. Maksudnya hadir ke gereja dan kemudian pulang. Kita harus berani untuk lebih untuk Tuhan. Jadi kita ingin diperlengkapi dan kemudian kita juga ingin lebih jadi berkat. Siap ya? Amin. Jadi kalau ditanya, Pak, saya hanya backgroundnya lulusan saya nggak SMA, tidak apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan, ya ada 2 sertifikat di dalamnya. Ya memang ada sertifikat untuk yang setingkat BTH gitu ya, karena ini afiliasi dengan salah satu Bible College di Amerika. Jadi kita teruskan yang kemarin kita sudah pernah wisuda 2 kali. Jadi itu sebabnya ada 2 sertifikat ya. Ada yang memang sertifikat diberikan yang lulus dari lulusan SMA atau sederajat, tapi ada juga yang tidak. Jadi boleh siapa saja ikut, ingin diperlengkapi ya. Ada tenaga pengajar yang MTH ada. Ya sebenarnya kalau ada dananya dia sudah bisa doktor teologi ya. Tapi karena doktor teologi dari kampus saya hari ini di Jogja itu tidak kurang 80-an juta. Rupanya ambil S3 doktor teologi itu juga tidak murah ya. Jadi kalau di kampus Jogja itu bisa sampai 80 juta ya. Nah, Bapak dosen yang sudah bersama-sama dengan kita biasanya Pak Sigit itu ya karena dia tidak mampu memenuhi biaya yang besar ya. Sampai di situ MTH saja. Tapi itu pun juga luar biasa. Nah, tidak kalah dengan yang S3 maksud saya ya. Jadi Ibu Bapak ikutlah belajar karena nanti ada beberapa hamba Tuhan yang baik saudara sudah kenal ataupun nanti dari luar. Jadi saya sudah sampaikan dengan Ketua Sinode kita Bishop Nala bahwa bulan depan kita mulai dan nanti ada tenaga-tenaga pengajar yang dari IPHC International Holistic Church itu ya, Pentecost Church itu akan
akan juga membagi berkat, ya, mengajar. Juga nanti mungkin ada teman-teman yang dari Singapura bisa membagi berkat juga. Jadi mari Bapak Ibu kita diperlengkapi dan kemudian kita juga ingin jadi berkat, ya. Jadi coba bayangkan kalau setiap jemaat tahu bahwa dia harus pergi, ya, jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadi Pak Gem saya harus pergi, yalah, jadi kalau pergi kemudian beritakan Injil dan semua, ya, nanti satu waktu biar kita minta tolong gantian Bu Maria Magdalena juga bagi berkat, ya, supaya Bapak Ibu Saudara dapat berkat, ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi nggak hanya duduk kemudian besok lagi duduk lagi, ya, besok lagi duduk lagi, ya. Kita ingin setiap kita menghasilkan buah. Kesempatan hidup di dunia itu artinya masih dikasih kesempatan untuk menghasilkan buah, ya. Bapak Ibu Saudara bisa ajak keluargamu, ya, supaya disentuh oleh kasih Tuhan, dan ajak tetanggamu supaya dia menerima damai sejahtera dan terlebih kehidupan yang kekal. Nah, sekali lagi kesempatan ini mau ucapkan terima kasih, ya, untuk Gus Mon yang sudah menyampaikan berkat. Kami didorong juga kehidupan Ruth memberkati, walaupun ada di antara kita yang gendernya, ya, male bukan female gitu, ya, tapi kita semua diberkati. Karena apa? Ketika Ruth mengatakan, ya, Allahmu itu juga Allahku, artinya dia menjadikan, ya, Tuhan, dia menerima Tuhan. Jadi ketika Tuhan menguasai hidupnya, Tuhan bertata dalam hidupnya, demikian juga kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan, maka kita semua punya potensi jadi berkat. Termasuk temannya Gebi tadi itu, yang ngajak Gebi itu juga, ya, yang ngajak Gebi tadi ternyata ya besok harus bagi berkat banyak juga, ya. Kita itu dikasih Tuhan karunia masing-masing, amin. Setiap kita punya potensi. Jadi di antara saudara jangan, Pak Gem, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti bagaimana melayani Tuhan. Bisa, dan saudara pasti sanggup, ya. Dan ibu bapak, yuk explore, ya, yuk terus kemudian kita kembalikan apa yang Tuhan beri buat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi juga terima kasih Mas Filipi. Mas Filipi ini kalem banget, disuruh kesaksian sendiri atau mungkin kesempatan ini belum berani, ya. Tapi sebetulnya kalau dekat dengan Mas Filipi juga pasti banyak cerita, ya. Jadi nanti kesempatan lain biar bisa berbagi berkat. Sedikit saja Bapak Ibu Saudara, background Mas Filipi, ya, sebenarnya tersirat tidak baik dan betul, ya. Kemudian Tuhan selamatkan dan percaya sama Tuhan, dan kemudian hidupnya diubahkan. Nanti banyak teman-teman bisa juga kesaksian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena 2 lagu, salah satu lagunya itu judulnya Kasih Tuhan, ya. Tadi sudah dicatat Bu Maria. Nanti kapan-kapan minta tolong sekali lagi Mas Filipi ngajari kami sehingga kita bisa nyanyi sama-sama, ya, dan memberkati kami semua. Baik, sekali lagi kita bersyukur Tuhan itu baik. Pulang dari gereja, ya, ambil komitmen, saya mau memiliki hidup yang jadi berkat, yang memberkati, ya, dalam seluruh aspek hidup kita. Sekali lagi terima kasih. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa. Dan yang berulang tahun minggu ini kita juga doakan Serapin, bukan? Ya, Serapin kita doakan yang berulang tahun. Yuk kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami oleh karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Hidup kami oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Bukan karena kami yang baik, bukan ada apapun dalam diri kami. Tidak ada yang kami banggakan Tuhan. Karena Engkau-lah yang membuat kami jadi berarti. Kami yang dulu terpuruk, tapi Tuhan angkat hidup kami. Menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami pribadi yang berarti di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan pakai Ibu Teja, yang sudah Tuhan pakai untuk menyatakan dari pengalaman hidup Ruth yang sungguh memberkati.
dia memberkati keluarganya, dia memberkati orang-orang di sekitarnya, bahkan hidupnya juga jadi berkat, bahkan sampai kehadiran Mesias atau Tuhan Yesus di dunia ini melalui salah seorang perempuan yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tadinya bukan orang Israel, tapi dia percaya dan menjadikan Tuhan Allah Israel menjadi Tuhannya. Dan Bapa pakai setiap kami tahu kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kepunyaan-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, mari Bapa Engkau terus pegang hidup kami dalam langkah-langkah hidup kami. Biarlah hidup kami boleh jadi berkat, mulai dari rumah kami masing-masing, jadi berkat di tengah-tengah keluarga, jadi berkat di tengah kanan kiri kami, tetangga kami, jadi berkat di tempat pekerjaan kami, di komunitas kami, di sekolah kami, di kampus kami, di gereja, di masyarakat luas ini, dimanapun Tuhan izinkan kami berada, di sana kami rindu untuk boleh jadi berkat. Terima kasih Bapak, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bagaimana kami berpikir ketika kami berbicara, ketika kami bertingkah laku dalam seluruh hidup kami, biarlah nama-Mu saja yang diagungkan. Terima kasih Bapak, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk anak kami Serapin yang beberapa hari lalu kemarin berulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dengan tambahnya usia, Serapin juga boleh tambah jadi berkat, hidupnya tambah berarti, hidupnya boleh jadi pengaruh dan berdampak di orang-orang di sekitarnya. Berkati dalam studinya, berkati dalam masa mudanya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pakai menjadi alat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan sediakan masa depan yang indah, rancangan damai sejahtera-Mu, hari esok yang penuh dengan harapan itu boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah Tuhan bawa, bahkan tempatkan di dalam keluarga SHCC ini Tuhan. Kami berdoa Bapak, baik itu anak-anak sekolah minggu, kami berdoa dalam tangan kasih-Mu. Kalaupun mereka usia balita, kalaupun mereka usia batita, ataupun kanak-kanak, kami membawa mereka kepada Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati anak-anak ini Bapak. Walaupun mereka masih kecil, tetapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, iman mereka makin bertumbuh. Bapak, Engkau terus menolong mereka. Biarlah dalam pertumbuhan kesehatannya, kami berdoa untuk fisiknya, kami berdoa biarlah jiwanya, tetapi kami juga lebih berdoa untuk rohnya, sehingga dari kecil mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tahu mengasihi Tuhan, yang kepercayaannya pun tidak kalah dengan orang-orang yang dewasa. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka makin cinta kepada Tuhan dan jadi berkat di tengah-tengah keluarga dan teman-temannya, di sekolah, di kampung, dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak teenager, remaja, youth. Mari Bapak, Engkau yang memiliki anak-anak-Mu ini, Engkau yang pegang hidup anak-anak remaja dan pemuda ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong mereka dari pergaulan yang buruk, Tuhan jaga dari pergaulan yang tidak baik, Tuhan Engkau backup mereka supaya mereka boleh bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan, dalam komunitas yang baik. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak remaja-Mu, biarlah mereka makin cinta Tuhan, mereka menjadi anak remaja yang takut akan Tuhan, walaupun orang tua tidak melihat, tidak memantau 24 jam, tetapi Tuhan melihat hidup mereka, Tuhan memandang hidup mereka, mereka diberikan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, jadikan berkat di tengah-tengah pertemanan mereka, persahabatan mereka, di komunitas mereka. Tuhan akan tolong mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati studinya, baik sekolah mereka, baik kuliah mereka, baik pekerjaan mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan sediakan masa depan yang indah buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk anak-anak youth. Tuhan pakai, biarlah lebih hari lebih dahsyat lagi. Tambah-tambahkan kuasa-Mu, tambah-tambahkan karunia-Mu, tambah-tambahkan talenta Tuhan, sehingga mereka mau kembalikan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur.
Engkau punya rancangan yang indah buat mereka semuanya. Kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, pasangan suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga boleh jadi berkat. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangganya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan biarlah Tuhan menjadi pusat penyembahan dalam keluarga dan rumah tangga. Mereka menjadikan Tuhan menjadi pusat pemujaan, penghormatan kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai suami tahu makin mengasihi istri, sebagai istri tahu untuk menghormati suami, dan sebagai orang tua mereka boleh mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, dan kami berdoa untuk kakek, nenek, Mbah Putri, Mbah Kakung, untuk engkau mak semuanya Bapak, untuk opa oma yang secara usia makin lanjut, yang secara usia makin menua, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun memutih rambutnya, tetapi Tuhan tetap menggendong, Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan Tuhan berikan kesehatan yang ekstra, sehingga walaupun usia bertambah, tapi mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat anak cucunya diberkati, dan mereka juga boleh jadi berkat buat anak cucu, sehingga boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau Bapak yang baik buat kami. Kami terus bawa bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Mari Bapak, kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, yaitu rencana penyelamatan untuk bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jiwa yang ada di bangsa ini boleh mendengar Yesus Tuhan, boleh mendengar, mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan di akhir ini Tuhan. Dan biarlah Kau pakai setiap kami, siapapun kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu menjangkau jiwa bagi Tuhan. Indonesia bagi Kristus tidak mustahil. Kami percaya Tuhan, pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu, pakai setiap penginjil, pakai setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, institusi Kristen, lembaga-lembaga media Kristen, untuk menyampaikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat ini kepada dunia ini Tuhan, khususnya di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa dari pribadi-pribadi, orang-orang yang ada di kota besar, kami mau jangkau di kota-kota kecil, mungkin di pelosok, di desa, di pulau-pulau terpencil. Di sana Tuhan, mereka membutuhkan Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintahan yang saat ini Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberkati, dengan Wakil Presiden Yai Haji Maruf Amin, Tuhan memberkati, para menteri kabinet yang menolong dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap pemimpin di kota, provinsi, kabupaten, kota, Tuhan sampai di yang paling bawah, di kecamatan, mari Tuhan sampai di kelurahan, bahkan mungkin di RW/RT kami semua. Mari Tuhan Kau menolong setiap mereka yang ada duduk dalam pemerintahan ini. Terlebih kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka ada duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh jadi berkat. Mereka duduk di pemerintahan, mereka boleh berdampak dan jadi terang, dan mereka jadi garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diberikan rasa takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh berdampak bagi masyarakat luas ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan bangsa ini, pemerintahan ini, bahkan kota Solo dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapak, kami berdoa untuk kota ini, kami mau menangis untuk kota ini, karena kami percaya Tuhan Kau mengasihi kota Solo Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau rindu kota ini makin dipulihkan, rindu kota ini makin
diubahkan, terlebih rindu kota ini makin diselamatkan. Bapak, kami berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh meninggikan panji-panji Kristus, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kota ini penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Solo menjadi Solo yang berseri karena perkara-perkara rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kota ini. Kami berdoa untuk wali kota kami Mas Gibran, wakil wali kota Pak Teguh, dan tingkat Musbida, bahkan Musbika, dan seterusnya. Tuhan Kau menolong, dan biarlah pembangunan kota ini makin baik. Terlebih kami rindu Tuhan, kota ini dipulihkan, banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Biarlah kami juga rindu Tuhan, jadikan kami penuai-penuai di akhir zaman, karena ladang sudah menguning tetapi penuainya terlalu sedikit. Itu sebabnya pakai kami tidak hanya ingin menjadi penonton, pengamat, hanya hadir duduk diam, tapi kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, membawa jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi kami berdoa sebelum kami kembali memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat pada saat malam hari ini. Kami berdoa untuk Pak Simon, kami berdoa untuk Ibu yang sudah Tuhan pakai saat ini. Tuhan pakai makin luar biasa lagi. Tuhan memberkati kesehatan Pak Simon. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau akan terus berikan kekuatan, kesehatan, sehingga makin boleh berkarya dan boleh melayani Tuhan juga, dan menjadi berkat buat keluarga dan banyak teman-teman yang lain. Demikian juga kami berdoa untuk kuliah daripada Ibu. Tuhan memberkati supaya makin diperlengkapi, makin lagi bergairah dan antusias di dalam mengamati firman, belajar firman, dan lebih lagi Tuhan membekali dan memberikan berkat-berkat rohani. Pakai hidupnya menjadi alat yang makin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, berkati keluarga semuanya Bapak. Kami percaya hidup hamba-Mu ini makin dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami di utara Tuhan. Kami berdoa untuk famili Batu Raja yang begitu semangat, yang begitu rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia, karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena mereka diberi belas kasihan untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang, untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat. Pakai hamba-Mu Bu Maria, Pak Elia, dan hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Mari Kau tolong mereka. Terus Tuhan, Kau pakai mereka, diberikan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, supaya dimanapun mereka, apa yang mereka kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Kami bersyukur Bapak, terima kasih semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan pelayan PAW yang sudah melayani pada saat ini, Tuhan memberkati semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berikan berkat, Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, Engkau Tuhan yang sungguh amat baik buat kami semua. Di hari ibadah ini kami naikkan segala syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak Saudara sekalian Tuhan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberkati hidupmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan jadikan berhasil, memberkati anak-anakmu, memberkati masa depan, memberkati engkau dalam segala hal. Kiranya berkat damai sejahtera dalam Bapa Surgawi, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, amin, amin. Dan memperluas, amin.
melindungi aku. Yes, terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga bersama kita, amin, tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh ambil saat silakan duduk.